ketika anak melakukan sesuatu yang tidak beres dan segala macam, orang tua tuh sangat gampang ngejudge, sangat gampang tuh ngomong begini, kamu tuh bego banget sih, kamu kayak gini aja nggak bisa, kamu ini bikin malu orang tua, kamu ini masa depan kamu akan suram, kamu ini kenapa kamu tidak seperti ini, kenapa kamu tidak seperti ini, segala macam dan sebagainya. Tuh. Nah ini seringkali ya menyebabkan sebuah luka, ya ada luka-luka yang dialami oleh anak. Nah, kalau luka ini tidak disembuhkan, dia akan meneruskan. Karena orang yang luka, kalau Anda lihat, ini luka, kalau Anda pegang, itu orang yang terluka itu akan melukai, ya. Itu tahap yang kedua, ya. Karena mereka dilukai, mereka akan gampang melukai. Nah, ini yang menyebabkan orang gampang ngejudge orang. Kembali lagi di podcast Talk to Talk. Kali ini gue kedatangan seorang tamu. Ini adalah co-founder Happy Billionaires Club, namanya Kunardi Halim atau biasa dipanggil Pakis. Yes. Ya, waktu itu gue juga sempat pernah bikin podcast bareng partnernya dia, Johan. Waktu itu bahas tentang kasusnya Joska yang sempat rame waktu itu. Yes. Nah, selain juga aktif di Truly Billionaires, Happy Billionaires Club, di mana Happy Billionaires Club ini adalah komunitas belajar saham, Pakis ini juga adalah seorang papa dari 2 orang anak. Nah, podcast kali ini gue nggak akan bahas tentang saham. Kita nggak bahas tentang saham nih, tapi kita mau bahas tentang parenting. Ada satu topik yang kemarin sempat ramai juga di Twitter. Waktu topiknya adalah tentang toxic parents. Ini menarik perhatian gue. Karena kenapa? Image parents itu, orang tua itu kan biasanya kan konsepnya tuh baik, image-nya baik. Orang tua itu adalah orang yang ya mengasuh anaknya, merawat anaknya, pengen anaknya jadi orang sukses segala macam. Tapi at the end ternyata ada fakta-fakta yang ya diungkapkan dan juga ternyata banyak banget yang sharing. Kemarin gue sempat baca-baca di DM-nya atau di Instastory gitu. Ternyata banyak banget yang merasa orang tua itu ternyata tidak mencintai mereka dan toxic. So, sebenarnya toxic parent ini apa sih, bro? Kan lu yang udah punya anak, gue udah married tapi gue belum punya anak nih. Jadi gue yang pengen lebih cari tahu dari lu nih. So, what is toxic parents? Oke, thank you semua. Perkenalkan tadi sudah dikenalin, namanya saya Kunardi Halim. Saya selain daripada founders itu bisnis saya, founders dari Happy Billionaires Club, sebuah komunitas saham. Jadi, tapi hari ini saya mewakili para parents ya, karena saya juga punya 2 anak. Satu yang pertama namanya Sophie. Sophie tahun ini sudah umur 11 ya, bulan depan 11 tahun, dan yang kedua Keisha Christie atau Casey bulan ini 9 tahun. Nah, toxic parent ya, ini mungkin satu tema yang mulai muncul ya. Kenapa dulu tidak? Tapi sekarang ini baru mulai heboh ya. Ada beberapa hal ya. Karena sekarang orang-orang sudah lebih terbuka ya, lebih bisa mengemukakan pendapat, apalagi juga dengan adanya media sosial yang sangat ini di kalangan anak muda dan sebagainya, sehingga orang semua bisa lebih terbuka ya. Berbeda dengan zaman dahulu, apalagi di zaman orang tua kita, media sosial belum banyak atau bahkan nggak ada, cuma ada koran atau TV dan segala macam yang semua lebih ke arah one way. Sehingga seakan-akan dulu tidak ada, padahal sebenarnya itu sudah ada ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena juga kita lihat dari background, bro. Background dulu adalah, bayangkan zaman orang tua kita hidupnya dulu susah ya. Kalau masih ingat misalnya dulu kan mungkin orang tua kita hidup di zaman Perang Dunia Kedua atau setelah kemerdekaan Indonesia dan segala macam, yang hidupnya sangat tough ya. Kehidupan susah, ekonomi susah, semua serba susah. Sehingga pada saat itu orang tua itu punya peranan yang sangat terbagi dan sangat clear, sangat jelas ya, bahwa peranan papa adalah mencari uang ya, fokus cari uang. Sedangkan peranan mama adalah di rumah tangga, membesarkan anak dan sebagainya. Dan karena hidup mereka keras, sehingga cara mereka mendidik anak keras ya. Sebenarnya maksudnya baik, tetapi karena mereka hidupnya keras ya, mereka harus berjuang cari pekerjaan, cari uang, kondisi ekonomi sulit dan sebagainya. Apalagi zaman dulu itu istilahnya banyak anak banyak rezeki ya. Misalnya contoh orang tua saya atau zamannya kakek saya punya anak 12, bro. Kakek saya punya anak 12, meninggal 2. Jadi punya anak 10 ya, karena dulu zamannya kan
banyak anak banyak rezeki, ya, sehingga mereka pengen punya banyak anak, sehingga papa yang lebih banyak kerja, sehingga papa tidak mengurus urusan rumah tangga. Nah, mama yang kerja, dan mama punya anak 10, harus masak, harus ngurusin anak 10 dan segala macam, sehingga buat mereka yang penting kamu harus begini segala macam. Tetapi dulu topik ini tidak terlalu terangkat karena orang dulu yang penting bisa hidup, yang penting bisa makan, ya, kebutuhan itu yang paling penting. Yang lain-lain itu udahlah nggak usah pusing, ya. Nah, kemudian zamannya papa saya, zaman papa saya sekitar anak 5, ya, sudah lebih berkurang. Anak 5 semua bisa kuliah, ya, ada 1 bisa keluar negeri, tetapi tetap kondisinya sama, papa yang kerja, pokoknya urusan rumah tangga, urusan mama. Dan karena zamannya sulit, bro, zamannya sulit, sehingga yang sering kali terjadi adalah papa itu tidak boleh menunjukkan affection atau tidak boleh menunjukkan rasa sayang, tidak boleh, karena itu dianggap sebagai sebuah kelemahan. Ya, papa harus kelihatan strong, kuat, tough, ya, tidak boleh menunjukkan kelemahan, kesedihan dan segala macam. Sehingga cara papa mendidik anak adalah kamu harus begini, kamu harus begini, tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus ini, harus itu dan segala macam. Dan anak harus nurut, tanda kutip. Zamannya kita nggak boleh, kalau zamannya saya nggak tahu zamannya bro, karena kita mungkin agak terpaut, mungkin 10 tahun ya bro. Kurang lebih. Tapi zamannya mungkin zamannya saya adalah kita nggak bisa arguing sama orang tua, ya. Kalau papa saya sudah melotot, semua diem. Kalau papa saya bilang, itu semua nggak bisa bantah, ya. Beda dengan zaman sekarang, ya. Kalau zaman sekarang, karena sekarang ekonomi sudah jauh lebih baik, ya, dan apalagi juga ada kesetaraan gender, sehingga bukan hanya papa yang kerja, mama juga bisa kerja, sehingga urusan mendidik anak bukan lagi hanya urusan mama, ya. Mama kan lebih berperasaan, lebih lembut, lebih ngomong segala macam. Sedangkan papa, kamu harus begini, kamu harus begitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan segala macam. Yang kelihatan sebenarnya buat papa, pihak papa melihat itu sebagai disiplin mengajar anak, tapi buat anak bisa melihat bahwa papa ini keras, papa ini tidak pengertian, papa itu nggak pernah ngomong I love you, papa nggak pernah peluk saya, papa nggak pernah bangga sama saya, meskipun saya sudah juara, saya nomor 1, papa nggak pernah ngomong, papa selalu membandingkan saya, kamu kok nggak seperti dia, kamu kok nggak juara 1, kamu kok nggak, sehingga tanda kutip anak-anak merasa bahwa papanya, ya, terutama karena yang sering kali disorot sebagai toxic parent, meskipun juga ada ibu, ya, karena ibu juga bisa melukai, tanda kutip, dengan kata-kata, kamu ini bego banget, kamu kok nggak kayak saudaramu, kamu nggak kayak adikmu, kamu nggak, itu juga bisa melukai. Tapi seringkali yang disorot adalah papa, karena kenapa? Papa dianggap sebagai pribadi yang tidak boleh menunjukkan kasih sayang, karena ketika menunjukkan kasih sayang, zaman dulu, ya, itu dianggap sebagai sebuah kelemahan, menunjukkan bahwa papa lemah, ya. Papa nggak boleh tunjukin. Zaman dulu, ya, sorry bro, saya termasuk anak yang dibesarkan tanpa dipeluk oleh papa. Saya tidak pernah merasa, ya, sejak saya kecil sampai hari ini saya nggak pernah dipeluk oleh papa saya nggak pernah ngomong, nah, papa love you so much, papa so proud of you, papa bangga, kamu sudah, saya nggak pernah, ya. Papa selalu bilang, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu jadi cowok nggak boleh cengeng, jadi cowok harus fight, ya, jadi cowok harus begini, dan papa nggak pernah nunjukin bahwa dia sayang dan segala macam. Padahal mungkin dia juga sayang, dia juga mencintai, tapi caranya berbeda. Sehingga, nah, anak-anak zaman sekarang kan sudah lebih bebas, ya, media sosial lebih banyak, dan ya, lebih terbuka dan sebagainya. Apalagi mereka banyak terakses, ya. Satu hal yang juga harus kita sadari bahwa cara membesarkan anak di Asia dengan mungkin di belahan bumi di Amerika atau Eropa yang lebih menunjukkan kasih sayang, affection dan segala macam, itu culture-nya kan berbeda, ya. Orang Asia, ya, budaya Asia dan sebagainya yang lebih itu lebih tidak bisa menunjukkan. Halo bro? Iya, halo. Oh, kok kameranya hilang, ya? Enggak kok, di gua ada, di lu ada. Kok punya gue hilang? Oke, anyway. Ya, di Asia kita
dibesarkan dengan budaya yang pria atau papa tidak menunjukkan affection, rasa sayang dengan pelukan, dengan kata-kata yang membangun, memotivasi dan sebagainya, tapi lebih ke arah direction. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Kamu harus jadi orang supaya dalam tanda kutip kamu harus sukses, kamu harus supaya papa bangga, ya. Sehingga anak itu fighting ya supaya ingin membuat papanya bangga. Anak tuh kepengen mendengar papanya bilang, papa so proud of you, papa tuh bangga sama kamu, papa sayang sama kamu dan sekarang. Dan seringkali itu tidak didapat, ya. Sehingga apalagi ditambah dengan media sosial dan segala macam, ketika ada satu yang curhat dan sebagainya, kemudian mulai muncul, ya. Nah, atau juga di sisi background yang lain, yang mungkin ini agak lebih ekstrim, bro, ya. Yang pertama menurut saya adalah tidak ada sekolah menjadi orang tua, ya, sampai hari ini, bro. Betul. Nggak ada. Kita nggak pernah diajarin jadi orang tua, benar kan? Sehingga semua orang itu belajar menjadi orang tua dengan melihat role model papa mamanya, benar kan? Betul. Nah, seringkali karena zaman dulu adalah anaknya banyak, Anda bayangkan kalau lu punya anak 10 atau punya anak 12, ya, kalau mendidik satu persatu dengan kasih sayang dan segala macam, itu kan butuh banyak waktu, butuh banyak effort dan segala macam, benar kan? Betul. Sehingga sementara lu punya banyak pekerjaan, lu banyak hal yang harus lu lakukan dan segala macam, sehingga cara terbaik adalah buat mereka pada saat itu adalah cara disiplin adalah dengan cara mukul. Kamu harus begini, kamu salah kamu pukul, kamu disalah dihukum dan segala macam. Ya, itu sebenarnya kalau secara tingkatan education itu paling rendah, tapi itu seringkali menjadi efektif. Nah, zaman dulu orang tua kita dan sebagainya itu efektif karena bandingkan edukasi mereka tidak seperti sekarang. Orang dulu bisa sekolah sampai SMA itu udah bagus, bro. Sekarang lu S1 udah bahkan ada S2 dan sekarang keterbukaan jauh lebih dibandingkan zaman dulu. Sehingga kalau dulu kita didisiplinkan sama orang tua, dipukul dan segala macam, kita biasa, bro. Lu nakal, lu dipukul segala macam biasa, dan buat kita itu bukan toxic parent, itu bukan ini. Kita tahu bahwa kita merasa bahwa itu mungkin itu cara orang tua mendisiplinkan kita, itu cara orang tua mengajarkan kita dimarahin segala macam, ya udah diem aja, nggak boleh ngebantah dan segala macam, ya nurut aja. Tapi berbeda dengan zaman sekarang, apalagi mereka yang dibesarkan atau mereka yang pernah tinggal di luar negeri seperti Amerika dan segala macam, yang lebih bebas, yang lebih outspoken. Anak boleh bicara, boleh ngomong, boleh tidak setuju dengan orang tua, boleh ngebantah dan segala macam. Kalau dulu zamannya saya, lu ngebantah orang tua, wah itu kurang ajar namanya, ya itu wah sampai segala macam, ya lu jadi anak durhaka lah dan segala macam. Sehingga peraturan seperti itu ngepres bahwa you cannot do this, titik, tidak ada pertanyaan apapun, ya. Lu nggak boleh, pokoknya lu nggak boleh, titik, ya, lu no question about it, ya, nggak boleh bertanya tentang hal itu. Tapi kalau anak zaman sekarang, anak boleh ngebantah, anak boleh tidak setuju, anak boleh ini dan segala macam. Dan ingat bahwa orang tuanya itu dibesarkan di zaman dulu yang tidak boleh dibantah oleh orang tuanya. Betul. Sehingga dia merasa, lu tuh anak, lu tuh kok kurang ajar dan segala macam. Sehingga tanda kutip, sorry to say, mereka main pukul, ya. Sebenarnya mungkin buat mereka itu disiplin dan segala macam. Nah, tapi anak protes, nggak setuju dan segala macam. Dan memang pasti, bro, pasti ada beberapa kasus yang menjadi ekstrim. Ya, beberapa kasus yang menjadi ekstrim ketika terjadi pemukulan yang mungkin melukai dan segala macam, yang menyebabkan akhirnya, ya, dan apalagi itu diangkat di media sosial dan dalam waktu seketika, boom, jadi berita, ya. Ya mungkin itu sedikit, bro, background supaya kita bisa melihat situasi kondisi sesuai dengan perspektifnya. Kalau di zaman dulu mengapa itu tidak ada? Ya karena mungkin zaman dulu orang tua susah, cara mendidik anak yang berbeda, dan perlakuan yang berbeda dan segala macam, dan berbeda dengan zaman sekarang. Mungkin kurang lebih itu sih, bro. Nih, ada yang menarik nih, bro. Tadi kan lu bilang kalau kita tuh nggak ada sekolah untuk menjadi orang tua yang baik, bener kan? Orang tua yang baik dan benar tuh kayak gimana kan nggak ada sekolahnya. Dan kita belajar melihat apa yang orang tua kita lakukan terhadap kita dulu kan. Nah, kalau kita ngelihat gini deh, gue sama lu kan ya beda 10 tahun kurang lebih, kita kan mengalami ya
perlakuan yang sama lah terhadap orang tua kita. Kita sama-sama juga backgroundnya dari ya terus sama-sama turunan Chinese ya, dengan ya kurang lebih mirip lah pastilah ya orang tua kita, orang tua kita dulu. Nah, itu bagaimana caranya supaya kita memutus ya gini bro, kalau misalnya gini, kalau kita nggak sadar atau mungkin orang lain nggak sadar kalau sebenarnya ada yang salah dengan cara mendidik anak kayak begitu, otomatis kan dia akan melakukan hal yang sama ke anaknya lagi kan. Nah, ketika dia melakukan hal yang sama ke anaknya lagi, anaknya akan melihat, oh ternyata mendidik anaknya kayak begini. Bisa jadi walaupun dia nanti, let's say dia mau milenial, kayak nanti dia Gen Z, kayak bisa jadi ini nggak akan putus-putus nih bro, kalau begini caranya. Betul. Setuju. Dan itulah yang terjadi bro. Itulah yang terjadi ketika misalnya kita nih, angkatan kita, karena kita tidak pernah diajari dan segala macam jadi orang tua yang baik, kita tanpa sadar ya. Sebenarnya begini kejadiannya. Waktu kita jadi anak-anak, waktu kita jadi anak ya, kita tuh sebenarnya nggak seneng sama orang tua kita, tanda kutip, karena kita merasa bahwa kita mungkin nggak bebas ya, kita ya namanya juga anak-anak pengen dibeli mainan ini itu dan segala macam, yang berbeda dengan zaman sekarang ya. Anak-anak sekarang mau minta apa, oke, dan kita nggak dapat privilege ya, yang karena ekonomi yang terbatas dan sebagainya, sehingga tanda kutip kita memaklumi ya. Tetapi ketika sekarang kondisinya ekonomi sudah lebih baik, cara pendidikan dan sebagainya, tetapi karena kita tidak pernah dididik, ketika kita jadi anak, kita protes, kenapa orang tua saya begini dan begitu. Tapi ketika kita jadi orang tua, kita meneruskan, karena kita nggak punya role model lain menjadi orang tua selain daripada orang tua kita sendiri. Sehingga kita melakukan apa yang orang tua kita dulu lakukan. Oke, sementara anak kita itu hidup di zaman yang sudah terbuka, apalagi mereka terekspos dengan misalnya mereka sekolah atau kuliah di luar yang orang tuanya lebih menunjukkan affection ya, apalagi misalnya nonton film aja deh ya, nonton film yang papanya sering peluk, papanya sering kasih tahu, oh papa so proud of you, papa bangga segala macam, itu membuat anak bertanya, kenapa saya nggak pernah diperlakukan seperti itu ya. Nah, sehingga satu question mark yang cukup besar membuat kenapa saya nggak ini? Nah, memang kalau itu tidak pernah diputuskan, itu akan menjadi terus-menerus terjadi, dan semakin lama akan menjadi semakin membesar, karena anak yang dibesarkan di zaman sekarang atau di zaman nanti akan semakin protes, karena sekarang kan selain daripada hak asasi manusia ya yang didengungkan ya, hak anak mendapatkan perlakuan lebih baik dan segala macam, kalau tidak diputuskan memang akan terus-menerus berlanjut dan mungkin akan lebih ini ya. Tetapi juga orang tua juga belajar. Misalnya zaman saya, ya sekarang saya punya anak, ya saya belajar ya, belajar dari mana? Belajar dari baca buku, nonton, terus ya saya bersyukur juga saya ada di lingkungan yang lebih baik. Saya pernah ikut satu komunitas di ICPE di Filipina. Saya pernah tinggal 2 tahun di sana, belajar tentang menjadi orang tua yang baik. Saya punya beberapa role model orang tua yang baik dan sebagainya, dan ada juga semacam tanda kutip ya penyembuhan luka batin saya terhadap orang tua dan segala macam. Ini yang membuat saya hari ini ya, saya merasa saya sudah tanya istri saya ya, dan saya juga sudah tanya anak saya, that they are proud, mereka bangga because they said that I'm a great parents. Saya bisa menjadi papa yang baik ya buat anak-anak saya. Anak-anak saya merasa bahwa mereka sangat dicintai dan sebagainya. Itu karena saya belajar, saya membaca, dan saya punya role model yang baik, dan saya bisa memutuskan parenting yang salah di zaman dahulu. Gitu bro. Semoga menjawab. Panjang ya bro. Nah, cuman gini bro, tadi kan memang kan kita harus bisa lah, kayak lu berusaha untuk memutuskan rantai toxic parents ini kan, tapi kan lu tadi kayak gue bilang, lu realize gitu kan, ada yang salah, ya kan? Tapi back again, banyak orang di luar sana itu nggak sadar ini salah loh. Betul. Nah, ini salah. Nah, kalau gue boleh share ya, kayak gue mungkin mirip kayak lu, gue malah mungkin hampir nggak pernah merasakan kayak bisa diblok sama bokap gue, ya kan? Even mau ngobrol sama bokap gue pun kayak dulu kayak mau laporan sama jenderal kalau masuk tentara gitu, ya kan? Ya kan? Iya, Jadi hubungannya udah kayak atasan sama bawahan. Nah, sebenarnya yang jadi question mark mungkin yang buat sebagian besar orang yang pernah menjadi seorang anak ketika menghadapi bokap atau nyokap yang kayak begini adalah
apa susahnya sih berkomunikasi? Apa susahnya sih ngobrol? Apa susahnya sih ngomong? Ya kan? Itu kan sebenarnya kan kemampuan manusia ya, salah satu kemampuan manusia yang paling basic kan, berkomunikasi. Kayak kita gini ngobrol kan, ngobrol Betul. nggak perlu ada suatu beban, nggak perlu ada Batasan. batasan. Ya, maksudnya ngobrol lah, ngobrol. Maksudnya kan biarpun bokap, nyokap atau lu anak, sama-sama manusia, ya kan? Sama-sama bisa ngomong kan, sama-sama bisa ngobrol harusnya. Dan yang lebih lucu adalah ketika orang tua lu ternyata lebih bisa treat anak orang lain lebih baik, lebih nice dibandingin anaknya sendiri. Pasti sering kejadian kayak gitu kan, banyak pasti kejadian kayak gitu. Betul, betul. Ya, kembali lagi soal background, bro. Ingat bahwa mereka dibesarkan dengan cara seperti itu, dan dibesarkan itu bukan hanya sehari dua hari, ya. Itu bertahun-tahun dan membentuk sebuah kebiasaan, bahkan menjadi sebuah karakter, ya. Zamannya orang tua kita, mereka role model mereka seperti itu, bahwa papa itu nggak banyak ngomong, ya. Papa nggak boleh terlalu banyak ngomong, papa nggak boleh nunjukin affection dan segala macam. Nah, sehingga ketika itu diturunkan ke anaknya dan anaknya melakukan itu ke anaknya, it becomes a problem ketika zaman sudah berubah, ya. Manusia berubah itu tidak gampang, bro, ya. Saya menyadari itu, ya. Untuk seseorang berubah itu tidak gampang, ya. Karena untuk berubah menjadi sebuah kebiasaan atau menjadi sebuah karakter itu sangat sulit, ya. Kalau kita pelajari misalnya, ya, apa yang kita ngomongin, apa yang kita pikirkan itu akan menjadi sesuatu yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, semakin sering kita lakukan akan menjadi sebuah kebiasaan, oke? Setelah kebiasaan itu kita terus-menerus lakukan, itu menjadi membentuk karakter kita, dan karakter itu membentuk hidup kita. Nah, ini saya jelaskan, lu bayangin perjalanannya cukup jauh untuk mungkin buat kita atau buat anak-anak yang karena mereka dibesarkan, ya. Kalau saya umpamakan ini, bro, anak itu seperti botol kosong, ya. Tergantung dari isinya, diisiin apa, ya. Nah, kalau anak-anak dibesarkan dengan kondisi sekarang yang mereka nonton di film dan segala macam, papanya peluk, papanya bilang papa love you, dan segala macam, mereka akan sangat gampang ketika bisa di pendidikan barat dan segala macam, papa yang ngomong sama anaknya, papa yang pokoknya affection, ya. Sementara orang tua kita itu dibesarkan selama bertahun-tahun, mereka nggak pernah ngomong sama anaknya, nggak pernah peluk anaknya, nggak segala macam. Mungkin buat anak, apa sih susahnya ngomong, apa sih susahnya komunikasi, apa sih, kita kan sama-sama manusia. It's easy for the children, it's easy for the kids to say that because mereka datang dari kosong dan langsung diisi, jadi buat mereka itu yang terisi. Sementara buat orang tua yang sudah bertahun-tahun, ya, menjadi sebuah karakter, itu sangat sulit berubah untuk mulai ngomong ke anak, komunikasi ke anak dan sebagainya, is not easy, ya. Itu perlu proses yang panjang. Saya merasa bahwa saya bisa menjadi seperti sekarang karena sebuah proses yang panjang, bro. Karena saya belajar, saya melihat, saya ada penyembuhan luka batin saya di masa lalu, ada pengajaran-pengajaran yang baik, saya ada di komunitas yang baik, saya punya role model yang baik, saya suka, saya mempelajari itu dan sebagainya, sehingga I become that who I am now. I become a better person, I become a better parents, at least for my kids, ya. Karena kalau tanya anak saya sekarang, wah, you are the best papa in the world, ya. Kamu adalah papa terbaik. And for me itu satu kebanggaan. Karena saya percaya angkatannya kita nggak pernah bisa ngomong papa saya adalah papa yang terbaik di dunia. Karena papa nggak pernah ngomong ke kita, nak, papa proud of you, papa bangga sama kamu. Kita nggak pernah dengar di angkatannya kita. Sementara anak-anak kita, mereka lebih ekspresif dan mereka bisa ngomong seperti itu. Lu berasa nggak sih, bro? Ini gue jadi realize nih. Lu berasa nggak sih di Indonesia? Gue ngomong di Indonesia dulu ya. Di Indonesia, karena karakternya kita dididik seperti itu, kita menjadi hormat pada orang tua. Kita juga jadi hormat sama orang yang lebih tua di istilah orang tua kita, ya, yang orang yang lebih tua. Kita hormat sama orang. Tapi kita jadi susah menghargai orang lain. Karena kalau anggapannya toxic parent seperti itu, berarti kan kita pokoknya diajarkan harus hormat, ya kan. Sama orang yang lebih tua lu harus hormat. Tapi karena kita tidak pernah diperlihatkan bagaimana cara kita appreciate orang. Kalau orang ini kerja sesuatu, oh oke, kerjaan lu bagus, good job. Atau misalnya dia gagal, oke, coba lagi ya.
lu udah coba, tapi ya coba lagi lah walaupun gagal. Jadinya tuh gue ngelihat orang Indonesia kebanyakan bisa bawa hormat pada orang. Lu lihat deh, kalau sama bosnya, sama siapa yang lebih punya pangkat atau yang lebih tua, mereka bisa hormat. Tapi kadang-kadang mereka susah menghargai orang lain. Orang lagi mau berusaha, dia gagal, bukannya disemangatin, malah dicela-cela. Orang baru mulai berkarya, misalnya gini nih, mau mulai nge-YouTube atau apa, baru mungkin viewernya baru dikit, ya kan, ya kualitasnya masih jelek, belum apa-apa udah dihina. jadinya ke bawah-bawah sampai, gue ngeliat ini ke bawah-bawah sampai sebegitunya loh. Gak cuma hanya hubungan orang tua sama anak, tapi ke lingkungan dia kerja, ke lingkungan pertemanan dia. Jadinya ya orang mau mulai melangkah pun juga susah. Karena kenapa? Temen gua atau saudara gua atau orang tua gua yang ada yang support, akhirnya ujung-ujungnya nggak berani untuk take risk, take charge. Ya, sangat setuju bro. Jadi begini, ada quote dari Mother Teresa yang saya suka ya belakangan ini. Mother Teresa bilang begini, if you want to change the world, go home and love your family. Jika kamu ingin mengubah dunia, pulang ke rumah, cintai keluarga kamu. Dan saya pernah aktif di dunia pelayanan di anak muda hampir 25 tahun ya, 25 tahun bahkan sebenarnya lebih ya, dari sejak saya mahasiswa. Dan saya banyak terlibat dengan dunia anak muda. Jadi sebenarnya saya cukup mengikuti perkembangan dunia anak muda. 90% masalah kenakalan remaja, masalah anak dan segala macam, 90% luka batin anak, 90% itu karena orang tua. Ya, karena setiap kali kalau ada acara, misalnya ada acara retret, ada acara seminar, parenting dan segala macam, pokoknya kalau sudah mulai kita masuk ke dalam tanda kutip, mari kita merenungkan ya, merenungkan tentang misalnya kebaikan orang tua dan segala macam. Coba bayangkan papamu, begitu dibilang bayangkan papamu, itu ada beberapa yang langsung teriak, aku benci papa, papa beginiin, papa pukul saya, papa ini, papa itu dan segala macam. Atau aku benci mama karena mama terlalu cerewet, mama membandingkan saya ini itu dan segala macam. Dan ini sebenarnya membentuk anak ya. Kalau saya kasih contoh bro ya, ini kebetulan saya ambil sebuah botol ya. Kalau kita anak ini ibarat sebagai sebuah botol yang masih ini tergantung dari apa yang kita isi di dalam ya. Seharusnya ya, ini pendidikan yang benar dan baik yang seharusnya ini anak ini diisi dengan kasih sayang, anak ini diisi dengan acceptance, dia diterima, dia dicintai, dia dihargai, ya, dia tidak, meskipun dia melakukan sebuah kesalahan dan sebagainya, dia tidak dijudge. Kamu nggak, ya kan, karena kenapa yang seperti bro bilang kan, karena orang terlalu cepat dijudge, ya, kamu harus begini dan segala macam. Kamu tidak dibandingkan dan sebagainya. Itu harusnya sehingga membuat anak mempunyai self esteem yang baik. Betul. Punya cara self esteem, self image, dia memandang dirinya bahwa saya ini berharga, saya ini indah di mata Tuhan, saya ini punya kemampuan, meskipun saya tahu saya punya kelemahan, tapi saya punya kemampuan, saya punya ini dan segala macam. Itu yang membentuk harga dirinya, tergantung dari apa yang diisi, ya. Setuju nggak bro sampai sini? Betul. Ya, nah tetapi yang terjadi selama ini ya, tanpa menyalahkan orang tua, karena orang tua kita juga punya background yang mungkin background mereka pahit, hidup mereka susah, perjuangan mereka susah dan segala macam, sehingga mereka mau anaknya juga tough, anaknya tidak cengeng, anaknya harus disiplin, anaknya harus keras terhadap, karena hidup ini keras, karena hidup mereka keras ya. Jadi mereka mau anaknya tough, nggak cengengan, nggak komplain, nggak ini dan segala macam. Sehingga tapi apa yang terjadi ya, ini yang lebih penting. Nah seringkali orang tua itu tidak sabar sama anaknya ya, karena ingat bahwa orang tua ini urusannya bukan hanya urusin anak, orang tua ini urusannya dia mesti cari makan buat anak, mikirin bisnis, dia mesti hubungan suami istri, dia mesti mikirin, ada banyak, sehingga urusan sama anak itu cuma satu dari sekian banyak yang jadi pikiran anak. Setuju ya bro ya? Ya. Nah sehingga ketika anak melakukan sesuatu yang tidak beres dan segala macam, orang tua tuh sangat gampang ngejudge, sangat gampang tuh ngomong begini, kamu tuh bego banget sih, kamu kayak gini aja nggak bisa, kamu ini bikin malu orang tua, kamu ini masa depan kamu akan suram, kamu ini kenapa kamu tidak seperti ini, kenapa kamu tidak seperti ini, segala macam dan sebagainya. Tuh. Nah ini seringkali ya menyebabkan sebuah luka ya, ada luka-luka yang dialami oleh anak. Nah, kalau luka ini tidak disembuhkan, dia akan meneruskan. Karena orang yang luka, kalau Anda lihat,
Ini luka, kalau Anda pegang, itu orang yang terluka itu akan melukai, ya. Itu tahap yang kedua, ya. Karena mereka dilukai, mereka akan gampang melukai. Nah, ini yang menyebabkan orang gampang ngejudge orang. Kenapa kamu kayak gini nggak bisa? Kamu kok bego banget sih? Kamu kenapa nggak kayak adekmu? Kenapa kamu nggak kayak saudaramu? Kenapa kamu nggak kayak dia yang juara? Kamu kok gendut banget, ya? Kamu ini, kita compare, ya, sehingga ini menyebabkan sebuah luka. Itu tahap yang kedua. Dan tahap yang ketiga, bro, ini yang terjadi adalah karena orang tua kita tidak pernah ngomong bahwa papa love you so much, papa so proud of you segala macam, tetapi lebih sering dilukai bahwa kamu bego, kamu itu nggak pinter, kamu kenapa beda sama orang adekmu dan segala macam, sehingga kita punya self image seperti ini. Self image kita rusak karena kita merasa saya tidak layak, saya tidak pantas, orang tua saya tidak mencintai saya tidak seperti adik saya yang cantik, saya tidak seperti kakak saya yang pinter, saya tidak seperti ini itu segala macam, sehingga bro ini gambar diri, ini self image, ini self esteem yang rusak, sehingga ketika mereka disuruh untuk mencoba sesuatu dan segala macam, kadang-kadang orang tidak ngomong aja, cuma dengan tatapan mereka sudah merasa bahwa saya dihargai, saya tidak dihargai, oh viewer saya sedikit, saya nggak bakal bisa sukses, saya nggak bakal bisa berhasil. Dari kecil orang tua saya bilang saya bego, saya nggak pinter, saya orangnya nakal, saya ini itu segala. Cara mereka memandang diri mereka sendiri bahwa mereka akan jadi orang gagal, itu sudah terekam ke alam bawah sadar. Nah, ini yang perlu pemulihan, and telling the truth is not easy. It's not easy. It's a long journey to repair all of this sampai mereka bisa menjadi orang yang benar. Itu kalau gitu bro, kalau mau ditarik garis terus nih sampai ke akar ini, bisa jadi nih ya masalah-masalah yang ada di dunia ini bisa jadi memang akarnya karena luka sama orang tua ya. Betul, karena keluarga. It's a family, dan di keluarga itu yang punya peranan adalah orang tua, papa, mama. Dan memang di satu sisi kita tidak bisa menyalahkan orang tua kita, karena mereka waktu kecil mereka juga diperlakukan hal yang sama. Memang harapannya adalah, ya, kita tidak bisa menyalahkan orang tua kita, apalagi kalau orang tua kita sudah meninggal. Betul. Harapannya adalah kita harus memutuskan hubungan itu, dan kita menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita punya role model orang tua yang baik, sehingga seterusnya itu bisa menjadi baik. Itu yang harus kita putuskan. Ini bro, sorry. Ada yang menarik, kemarin gue sempat baca gini. Ada sebuah statement gini, gue pengen membahagiakan orang tua gue. One day gue pengen membahagiakan orang tua gue. Itu dari sisi sudut pandang anaknya ya. Tapi dari sudut pandang orang tuanya juga ada yang lebih lucu lagi. Kalau menurut gue lebih lucu. Gue pengen supaya anak gue harus membahagiakan gue. Jadi pertanyaan buat gue begini loh bro. Orang tuanya selama ini hidup, kenapa nggak bahagia? Misalnya umurnya udah 40-50 tahun, sampai akhirnya menuntut anaknya yang ketika anaknya lahir, anaknya udah mulai tumbuh, udah gede, yang harus bahagiain dia. Ya gimana ya? Kalau menurut gue, kalau lu memang belum bisa bahagia, lu ngapain punya anak? Sampai akhirnya lu membebankan kebahagiaan lu itu ke dari orang tua lu, dari lu sebagai orang tua ke anak lu gitu loh. Banyak yang gini. Akhirnya kan anak ini, gue ngeliat ya, banyak anak, contoh teman-teman gue, jadinya tuh hidup dia untuk, ya bukan berarti nggak boleh membahagiakan orang tua ya, membahagiakan orang tua tuh boleh, tapi kan jadinya kan gimana kita bisa membahagiakan orang lain kalau kitanya aja jadinya pressure dan nggak happy. Betul, sangat setuju. Jadi prinsipnya begini, you cannot give what you don't have. Kita tidak bisa memberi apa yang kita nggak punya. Setuju ya bro ya? Kita tidak bisa memberikan gelas ini kalau kita nggak punya gelas ini, atau kita nggak bisa memberikan air kalau kita nggak punya air itu, ya. We cannot give what we don't have. Kita tidak bisa membuat orang lain bahagia kalau kita tidak bahagia. Setuju bro? Nah, kenapa orang tua pengen anaknya membahagiakan dia? Karena sebenarnya dia tidak bahagia. Itu pertanyaan pertama. Itu pernyataan pertama. Yang kedua adalah seperti yang bro bilang, kenapa dia mau married? Ya, padahal dia nggak bahagia. Nah, itu kesalahan nomor satu. Bahkan, ya, banyak orang berpikir bahwa karena saya single, maka saya tidak bahagia. Kalau saya married, maka saya akan bahagia. Tapi justru itu, that is the problem. Ya, kalau kita tidak bahagia,
Dan ketika kita married, kita akan lebih tidak bahagia. Merit kan nambah masalah. Nah, Merit kan nambah masalah. lu ngomong sekarang karena lu udah married, bro. Coba waktu lu single, lu pasti ingat gak kalau lu single? Lu pikirnya apa kalau waktu lu single? Aduh, gua pengen punya pacar, kayaknya enak nih malam minggu ada pacar. Rasanya kalau gua udah punya pacar, gua punya pasangan, gua akan hidupnya bahagia. Kalau gua udah menikah, gua akan bahagia. Bener gak, bro? Iya benar. Itu kan persepsi kita dengan pas lagi sebelum Betul. kita masuk ke dunia Betul. merit kan. Ya. Nah, it's a long, ya. Kalau ditelusuri akan banyak ya, karena begini. Konsep pernikahan yang benar ya adalah pernikahan itu adalah perkalian, bro, perkalian. Jadi pernikahan yang bahagia itu harus dihasilkan oleh masing-masing bahagia. Jadi prianya bahagia, wanitanya bahagia, bahagia kali bahagia baru bisa bahagia. 1 kali 1 baru bisa 1. Ya. Seringkali orang berpikir bahwa pernikahan itu penjumlahan. Ya, penjumlahan karena saya setengah, karena saya tidak bahagia, karena saya setengah, karena misalnya botol ini sekarang saya isinya setengah dan saya punya pasangan isinya setengah, mereka mengharapkan setengah tambah setengah jadi 1. Nangkep Pak? Ya. Tetapi karena pernikahan itu perkalian, setengah kali setengah jadi 1/4, bro. Jadi makannya tambah kacau. Nangkep Pak? Orang yang tidak bahagia menikah dengan orang yang tidak bahagia akan menghasilkan ketidakbahagiaan dalam keluarga. Ketika keluarga tidak bahagia dan mereka punya anak, apalagi ditambah tekanan ekonomi, ditambah tekanan keluarga besar, kamu harus sukses, kamu harus kaya, kamu harus ini, kamu harus itu dan segala macam. Kemudian pekerjaan mereka atau bisnis mereka juga tidak sukses dan segala macam. Dan semua beban itu larinya ke siapa, bro? Larinya ke anak. Benar kan? Anak yang jadi korban, anak yang dimarahin, anak yang kamu harus begini. Karena sebenarnya, bro, kalau kita telusuri secara psikologis, sebenarnya orang tua itu sebenarnya pengen anaknya sukses, bahagia. Tapi karena dia terbeban, dia sendiri tidak bahagia, terus dia punya beban harus sukses, harus kaya, harus ini, harus itu segala macam, dan dia tidak bisa mengekspresikan itu keluar, dia cuma bisa ekspresikan itu ke anak. Karena dia pengen anaknya, kamu harus sukses, kamu harus kaya, kamu harus berhasil, kamu jangan dipandang rendah sama orang lain, kamu harus jadi orang, kamu harus ini, itu, segala macam. Sementara anak menerima, kok gue dimarahin ya, kok gue disuruh ini, kok gue disuruh, lu aja nggak kayak begitu. Nangkep nggak, bro? Iya. Nah, ini membuat anak merasa bahwa ini orang tua gue cuma nuntut aja supaya gue begini, gue begitu, because mereka tidak mengalami kebahagiaan. That is the problem. Nah, pertanyaannya sekarang gini, kalau kita di posisi sebagai seorang anak, kita harus gimana? Posisi sebagai seorang anak, ya, pertama berdoalah untuk orang tuamu, ya. Mungkin buat kita orang tua itu cuma begini, cuma begitu. Tetapi kalau kamu jadi orang tua, bro, sekarang lu udah menikah, at least kamu sudah bisa mengerti sedikit. Karena kenapa? Pernikahan itu tidak cuma melulu soal hubungan papa sama anak. Bayangkan jadi orang tua, lu harus mikirin, pertama lu harus mikirin ekonomi. Ekonomi itu mikirin lu soal bisnis. Bisnis lu jalan apa enggak? Kalau sekarang kondisi kayak begini, bisnis lu nggak jalan, lu udah pusing, lu harus mikirin ini segala macam. Itu pertama. Kedua, lu mesti mikirin hubungan dengan pasangan lu, suami istri. Kalau suaminya istri akur, baik dan segala macam, puji Tuhan. Tapi kalau sering berantem, DT dan segala macam, that is another problem. Yang ketiga, lu harus mikirin kalau ada keluarga besar dari pasangan lu, misalnya orang tua lu, mertua lu, saudara lu, orang tua mertua lu lah, misalnya suka ngomong, si Andre kok nggak sukses ya? Harusnya bisa sukses, harusnya dia jadi orang kaya, harusnya dia punya banyak anak, harusnya dia ini. Kadang-kadang ada orang tua seperti itu yang menuntut anaknya atau pasangannya harus punya ini, punya itu, punya rumah yang gede, punya anak seperti ini dan segala macam. Itu bisa jadi tuntutan, bro. Ya. Dan masih ada banyak hal-hal lain yang harus dipikirin orang tua selain daripada anak. Jadi begini konsepnya. Bagi orang tua, anak itu cuma satu dari sekian banyak yang harus dia pikirin. Benar nggak? Betul. Sementara bagi anak, ya orang tua kan cuma urusan dia lihat anak aja. Dia lihat antara anak sama orang tua aja. Nangkep nggak, bro? Iya. So it's not an easy thing.
Karena saya orang tua, karena saya papa, saya punya anak, saya harus bikin anak saya, pendidikan anak saya harus siapin masa depannya. Misalnya contoh dari secara ekonomi aja ya, saya harus siapkan kebutuhan sehari-hari buat mereka. Saya harus pikirin mereka sampai nanti mereka kuliah, kebutuhan mereka sampai mereka kuliah. Saya harus pikirin hubungan saya dengan istri saya. Saya harus mikirin nanti kalau saya pensiun, saya dapat hidup dari mana, karena saya tidak mau bergantung sama anak saya. Saya harus mikirin bisnis saya, bagaimana bisnis saya bisa jalan, bisa running, dan segala macam. Saya mungkin punya teman-teman, saya punya ini, punya... There's a lot of things that I need to think about, selain daripada saya harus bikin anak. So, sebagai anak, ya. berdoa. Yang pertama lu berdoa, ya. Jadi pertama berdoa untuk orang tua, ya, mengerti orang tua, ya. Yang kedua adalah menjadi anak, be the best that you can be. We are not perfect, but be the best that you can be. Kita nggak bisa menuntut orang tua harus ini, harus itu. Our parents are not perfect, but be the best child as you can, ya. Dan yang ketiga yang paling penting adalah ketika lu nanti jadi orang tua, jadilah orang tua yang baik, dan itu perlu proses. Kamu harus belajar, ada banyak belajar, melihat ini segala macam. Karena seringkali begini, ya, seringkali begini. Ini juga dialami oleh istri saya, ya. Setelah awal-awal punya anak dan segala macam. Karena begini, seringkali begini. Saya tuh paling benci orang tua saya kalau orang tua saya ngomelin saya, misalnya, ya. Saya paling benci kalau mama saya ngomelin saya. Tetapi ketika kita punya anak, kita akan sering ngomelin anak kita, dan tiba-tiba kita sadar, loh, kenapa kok melakukan hal yang dulu kok nggak suka? Is funny things, ya. Tetapi karena kenapa? Kalau kita belajar, karena otak kita itu punya otak sadar dan alam bawah sadar. Nah, seringkali itu cara orang tua mendidik kita dan apa yang kita terima dari orang tua kita, karena itu sudah bertahun-tahun, itu masuk ke alam bawah sadar kita, ya, sehingga kita nggak sadar bahwa ketika kita jadi orang tua, itulah yang kita keluarkan. Karena sekali lagi, nggak ada sekolah tentang jadi orang tua, sehingga ketika kita melihat anak kita melakukan seperti ini, kita otomatis ngomelin anak dan segala macam, padahal dulu kita nggak suka orang tua kita perlakuan kita seperti itu. Makanya kalau tidak diputuskan, kalau belum tidak diputuskan, itu akan menjadi ya terus-menerus seperti itu, bro. Begitu. Kesannya simple, tapi kalau ditelusuri, it's not easy. Ya. It's not easy. It's not easy to become a parent, telling the truth. Dan ya, kalau yang gue bisa tangkap dari yang lu jelaskan tadi, ya bisa jadi ini bakal terjadi yang namanya proses mengampuni terus-menerus ini. Betul. Terutama di pihak anaknya, ya, karena ya, betul. Back again, anak yang selalu kebanyakan jadi korban Betul, karena mereka powerless, kan. Mereka nggak, maksudnya ketika kita jadi anak, kita kan tidak punya power seperti orang tua. Orang tua kan dia bisa menekan, karena kenapa? Gue yang biayai hidup lu, gue yang bayarin lu segala macam. Sementara anak, dia belum bisa apa-apa, jadi dia powerless, dia nggak punya ini sekarang. Jadi dia cuma bisa terima aja. Tetapi sebenarnya harus dilakukan adalah anak harus belajar mengerti. Pertama yang saya bilang, ya doakan orang tua. Mungkin orang tuamu stres, ya. Mungkin orang tuamu berbeban berat. Mungkin orang tuamu punya banyak problem, punya banyak masalah. We never know, ya. Karena orang tua kita nggak pernah cerita. Nah, papa itu stres, papa itu barusan ditipu sama, kita nggak tahu loh bisnisnya papa kita. Kita kan cuma yang penting, gue dikasih makan, gue butuh apa, gue ini dan segala macam. Terus kita cuma bandingin, teman saya kalau liburan ke Eropa, gue kok nggak pernah keluar negeri, ya. Atau misalnya zamannya saya, ya, papa saya nggak pernah ajak saya makan di luar. Setiap hari makan di rumah. Padahal tetangga-tetangga saya itu seringkali makan di luar. Nah, kita menuntut, tanda kutip, kenapa sih papa saya nggak pernah? Tetapi kan kalau dari pihak papa bisa kasih makan aja, kamu harusnya bersyukur. Baru, karena punya anak 5, ekonomi susah sekarang, bisa kasih makan, kamu harusnya bersyukur. Tapi kita membandingkan, kenapa papa saya nggak pernah ngajak saya makan di restoran, nggak pernah ngajak saya jalan-jalan kemana kek dan segala macam. Padahal di tetangga saya, mereka setiap liburan ke Bali, setiap liburan ke luar negeri, kemana, kok kayaknya enak. It's easy to compare, but it's not easy to understand. Yang harus kita lakukan adalah kita harus belajar mengerti orang tua kita, menerima orang tua kita apa adanya, ya, karena mereka juga punya beban, ya.
percayalah, kalau bagi saya, percayalah, semua orang tua, mereka pengen memberi yang terbaik. Mereka pengen memberi yang terbaik. Hanya karena mereka, satu dan lain hal, mereka belum sanggup. Jadi, ya kita harus terimalah apa adanya. Karena begini, sebagai anak, kita tidak memilih kita dilahirkan dari keluarga mana. Benar nggak? Kita nggak bisa pilih, gue pengen orang tua gue kayak Michael Jordan, supaya gue bisa jadi pemain. Kita nggak bisa pilih orang tua kita. Ya. Tetapi kita bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Nah, bagaimana caranya? Ya harus diputuskan, kita harus pelajari bagaimana jadi orang tua yang baik dan segala macam. Kita harus mengampuni orang tua kita karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita harus berdoa buat orang tua kita, ya, karena mungkin hidup mereka lebih susah daripada zamannya kita, bro. It's easy to judge. Kenapa papa saya nggak begini? Tapi hidup mereka jauh lebih susah dari zamannya kita. Mereka ngalamin kerusuhan 97-98, ya. Mereka ngalamin banyak hal, ya. Zamannya Soeharto nggak boleh banyak ngomong, kalau ngomong tiba-tiba besok lu udah hilang. Kita nggak ngalamin hal itu, bro. Jadi it's a different story, We cannot judge just like that. Cuma bilang kenapa papa nggak begini. It's very easy to judge, but it's not easy to understand. Oke, kalau misalnya gini, bro, contoh anak lu, let's say yang paling gede, Sofi, dia gini deh, kan sebagai orang tua, sebagai manusia, kita kan juga pasti ada berbuat salah lah. Dia mungkin melihat, oh kok papa gua kok kayaknya ada salah nih. Misalnya contoh gini deh, misalnya kalau sekarang COVID kan ya, kalau pulang harus cuci tangan dulu nih, cuci tangan, mandi, ganti baju. Tapi mungkin karena lu ya mungkin capek, lu mungkin lupa segala macem, terus anak lu datang ke lu, let's say, terus dia bilang, kok papa nggak ini sih, nggak cuci tangan, kok papa nggak ganti baju, nggak mandi. Padahal kalau ke Sofi disuruh harus ganti baju, harus cuci tangan segala macam. Apakah menerima kritik seperti itu dari seorang anak? Gue nggak tahu karena gue belum pernah coba. Kalau gue belum ngerasain kan, gue pengen tahu dari lo nih. Apakah menerima kritik dari seorang anak atau pertanyaan seperti itu gampang bro menerimanya? Tapi dengan kondisi lu sekarang yang jauh lebih terbuka ya, lebih open mind ya. Ya, menerima kritik itu selalu tidak gampang, bro. Itu perlu kebesaran hati, ya, kebesaran hati. Nah, tetapi kita bisa belajar, ya, kita bisa belajar. Saya juga belajar, ya, ketika anak saya Sofi mungkin lebih understand, ya, lebih pengertian. Anak saya yang kedua, Casey, itu lebih precise, ya. Everything must be in order, ya. Jadi kalau udah begini harus begini dan segala macam. Anak saya yang kedua lebih ini. Dan saya belajar ketika dia, papa kenapa nggak begini ya? Papa pulang harusnya mandi, harus cuci tangan segala macam dan sebagainya, ya. Ya, caranya saya adalah saya berterima kasih. Ya nak, thank you ya nak, udah diingatin, ya. Ya nih nak, papa lagi capek. Terus ngobrol, ya. Kasih dia pengertian, kenapa segala macam. Ya nak, tunggu bentar ya, nanti papa istirahat sebentar, nanti papa mandi dan segala macam. Dan biasanya ini yang selalu saya lakukan. Saya selalu mengakhiri, misalnya anak mengkritik saya dan segala macam, biasanya kalau saya salah, saya mengakui saya salah, saya meminta maaf kepada mereka, ya. Yang ketiga adalah saya peluk mereka dan saya selalu akhiri, papa love you so much, nah papa love you. Itu yang selalu saya tekankan. Kenapa? Karena saya juga belajar, saya baca buku dan saya belajar bahwa membesarkan anak, terutama dari bayi sampai dia umur 6 tahun, itu yang disebut sebagai golden age. Itu menjadi foundation, landasan mereka untuk hidup mereka selanjutnya adalah anak perlu mendengar kata I love you dari orang tua itu 8 kali sehari. Normalnya 8 kali sehari. Anak perlu dipeluk oleh orang tua, termasuk oleh papa dan mama, itu normalnya itu perlu 8 kali sehari. Anak perlu mendengar kata papa so proud of you, ya. Papa bangga sama kamu, ya. Kamu anak kesayangan papa, papa bangga sama, dan segala macam. Anak perlu mendengar itu sesering mungkin. Bahwa mereka tidak hanya dikritik, tetapi mereka diterima, mereka dicintai. Unconditional love itu very important untuk anak. Karena itu yang membentuk citra diri, self image-nya dia. Bahwa
meskipun mereka nggak sempurna, meskipun mereka nggak perfect, meskipun mereka nggak perform, ya kan karena orang tua kita, kenapa orang tua kan kita nuntut kita, ya kamu harus sukses, kamu harus kaya, kamu harus berhasil, kamu harus jadi orang. Sebenarnya itu hal yang baik dari orang tua kita. Cuma kan seringkali kita merasa bahwa ini jadi tekanan. Tetapi kalau kita tahu, misalnya kayak saya tahu, saya selalu ngomong ya, ketika Sophie baru pertama kali belajar gambar kan gambarnya coret-coret segala macam kan. Terus dia tunjukin, Pak bagus nggak? Bagus banget nak. Papa bangga. Meskipun dia coret-coret, umur 3 tahun apa yang kamu harapkan? Tetapi kan yang penting anak tuh merasa bahwa dia dihargai, dia dicintai, dia diterima ya, dan saya sebagai papa saya bangga sama dia. Nah, itu meletakkan satu landasan, basic foundation buat dia bahwa apapun yang saya lakukan ya, papa saya mencintai saya apa adanya. Papa saya menerima saya apa adanya. Papa saya bangga sama saya. Of course ya, saya juga kasih input, masukan. Nak, kalau kayak begini-begini kamu bisa lebih baik. Nak, kalau kamu kayak gini-gini segala macam. Tetapi saya selalu akhiri dengan satu pujian bahwa anyway, Papa still love you ya. Jadi meskipun anak saya melakukan kesalahan, dia tidak sempurna dan segala macam, saya selalu bilang anyway, Papa still love you. Papa still proud of you. Itu penting buat anak membangun self image-nya dia, self acceptance-nya dia, self esteem-nya dia. Gitu, Bro. Ya. Kalimatnya, kata-katanya simple ya. Sorry, thank you, I love you, I'm proud of you. Tapi itu efeknya powerful banget buat anak ya. Sangat powerful, sangat powerful. Ya, maybe kita harus belajar untuk bisa memuji orang sih ya. Untuk bisa menghargai orang lain. Betul, tidak gampang bro, tapi harus dibangun, kebiasaan itu harus dibangun. Apalagi dengan kebiasaan orang Indonesia yang ya dikit-dikit julid. Yes. Sebenarnya juga sekali lagi, kenapa orang julid, kenapa orang ini segala macam? Karena dari keluarganya bro, karena di keluarga dia tidak dihargai, karena di keluarga dia lebih sering dikritik, karena di keluarga dia sering dilihat kelemahan dia daripada hal yang baik, daripada dipuji dan segala macam. Sehingga keluar, karena begini. Kalau botol ini isinya air, maka yang akan keluar itu air. Setuju nggak? Kalau dia selalu terima kritik, maka yang keluar dari mulutnya adalah kritikan. Betul. Tapi kalau dia lebih sering diterima pujian, yang keluar dari mulutnya adalah pujian. Memang kalau kita mau mengubah, it have to start from us. Harus dimulai dari kita. Kalau kita mau anak kita berubah, kita harus mulai dari kita. Makanya saya sering kalau ngomong begini bro, kalau mau lihat keluarga itu bahagia atau tidak, mau lihat sebuah keluarga itu bahagia atau tidak, sangat sederhana. Lihat anaknya. Kalau anaknya tantrum, suka marah-marah, anaknya pemberontak, anaknya segala macam, pokoknya nggak beres, itu keluarga bermasalah. Tapi kalau kamu lihat anak kamu nice ya, they are confident, mereka percaya diri, mereka sopan, tingkah laku segala macam, itu berarti keluarganya cukup oke, cukup bahagia. Make sense sih, sangat-sangat make sense. Karena anak tidak bisa bohong, mereka nggak pakai topeng. Kalau orang tua kita kan, karena kita sudah tahu kita bisa pakai topeng. Di luar kita bisa memperlakukan orang lain dengan sangat baik, tapi kita bisa memperlakukan anak kita dengan jelek.